Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Septiana sebagai peserta Latsar CPNS 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 15 Kelompok 3. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya, yaitu Pranata Komputer. Sebelumnya, kita harus tahu apa arti isu. Secara umum, isu diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah yang mana diperlukan adanya pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Ada beberapa isu dari tempat saya bertugas yang akan saya paparkan. Di antaranya, yang pertama, belum terdigitalisasinya proses usul pengangkatan, pembebasan, dan pemberhentian pejabat fungsional. Yang kedua, kurangnya pengelolaan dan fasilitas penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional. Dan yang ketiga, keterbatasan informasi bagi pegawai yang ingin mengetahui sampai tahapan mana usulan berkas kenaikan jabatannya. Adapun tahapan analisis tapisan masalah, yaitu yang pertama, menepis isu menggunakan metode USG. Yang kedua, analisis isu menggunakan diagram fishbone. Dan yang ketiga, menemukan pemecahan masalah dengan menggunakan diagram SWOT. Kemudian dituangkan dalam bentuk tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Untuk analisis tapisan masalah, saya menerapkan metode USG. Apa pengertian metode USG? Yang pertama, yaitu U, adalah urgensi. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua, seriousness. Seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yang ketiga, yaitu G, adalah growth. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika kita tidak tangani segera. Untuk belum terdigitalisasinya proses usul pengangkatan, pembebasan, dan pemberhentian pejabat fungsional memiliki nilai urgensi 3, seriousness 2, dan growth 2, dengan total nilai 7. Untuk kurangnya pengelolaan dan fasilitas penilaian angka kredit untuk jabatan fungsional memiliki nilai urgensi 3, seriousness 4, dan growth 4, dengan total nilai 10. Dan untuk keterbatasan informasi bagi pegawai yang ingin mengetahui sampai tahapan mana usulan berkas kenaikan jabatannya memiliki nilai urgensi 5, seriousness 4, dan growth 4, dengan total nilai 13. Di sini, total nilai tertinggi merupakan prioritas utama yang akan saya bahas lebih lanjut, yaitu keterbatasan informasi bagi pegawai yang ingin mengetahui sampai tahapan mana usulan berkas kenaikan jabatannya. Dan kita lanjutkan dengan analisis fishbone. Dengan isu yang telah terpilih, kita mulai dari segi metode, yakni belum optimalnya SOP usul kenaikan jabatan fungsional. Dari segi manajemen, yakni tidak tertata dengan baik berkas usulan kenaikan jabatan. Kemudian, dari segi manusia, kurangnya pemahaman alur dan proses usulan kenaikan jabatan. Dan terakhir, dari segi perangkat, belum tersedianya sistem informasi kenaikan jabatan. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Setelah dianalisis dengan menggunakan diagram fishbone, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan diagram SWOT, di mana didapatkan untuk strength adalah adanya komitmen pegawai untuk membangun sistem informasi yang baik. Untuk weakness-nya, sistem aplikasi masih menggunakan versi desktop. Untuk opportunities-nya dapat dikembangkan untuk proses usulan yang lain. Dan untuk threats-nya yaitu ancaman hacker yang menyebabkan kebocoran data. Berikut adalah rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Alternatif penyelesaian yaitu
proses pengajuan usul kenaikan jabatan melalui sebuah sistem informasi. Kemudian, tahapan tiap alternatif yaitu yang pertama, membangun sistem informasi kenaikan jabatan, dan yang kedua, melakukan sosialisasi penggunaan sistem informasi. Lalu, hasil yang diharapkan yakni sistem informasi dapat digunakan secara bersama tanpa batasan ruang. Dan pihak yang terkait yaitu subbidang pengembangan jabatan fungsional dan seluruh PNS dengan jabatan fungsional. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.